Pembongkaran sawah atau penggalian ulang sungai yang hilang berubah menjadi persawahan masih berlanjut. Normalisasi Kalimati Putat tinggal beberapa hari lagi selesai 100% dari hilir sampai ke hulunya. Ini semua berkat kerja nyata dari Gubernur KDM dan juga Bupati Bekasi Bapak Ade Kuswara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Napina Moto. Di siang hari ini kita akan mengupdate normalisasi di Kalimati Putat, guys ya. Seperti biasa di hari kedua ini kita kembali meliput dari atas ekskavator, guys ya. Jadi kita naik di beko. Wah, pot pisang ini babat, guys. Ya, mudah-mudahan sekarang gambarnya lebih jernih, guys ya. Mohon maaf kalau di video sebelumnya ya gambarnya itu buram, tetapi sekarang kita sudah perbaiki, guys. Sudah ganti lensa yang baru ya. Mudah-mudahan gambarnya sesuai dengan kualitas dari netizen, guys ya. Gambarnya lebih jernih dari kemarin. Nah, ini dipantau langsung ya sama pelaksana proyek normalisasi Kalimati Putat ya, bersama Bapak Tison, dan juga di sana ada mandornya, guys, yang pakai baju merah. Tinggal 4 petak sawah lagi, guys ya. Normalisasi Kalimati Putat ini selesai, guys. Nah, dimana normalisasi Kalimati Putat ini dilakukan pengerukan sepanjang 5.400 meter atau 5,4 meter, 5,4 kilometer ya. Ya, jadi kayu ini, guys ya, ini batang kayu ini berfungsi sebagai jembatan antara poton dan juga tanggulnya ya, supaya operator ekskavatornya nanti bisa menyeberang, guys, dari poton ke jalanan yang ada di sana, guys ya.
karena mataharinya berada di belakang kita guys ya, jadi aman ya, tidak backlight. Nah ini mataharinya di sana guys. Nah puter ya. Ekstrim. Air mengalir deras ya di sana ya. Air mengalir deras karena sengaja ini dialiri air kalinya supaya pontonnya itu mudah bergeser guys, maju dan juga mundur ya. Karena di Kalimati Putat ini airnya masih dangkal ya, karena sungainya digali dari awal guys, digali ulang ya. Jadi airnya belum banyak berada di aliran Kalimati Putat ini guys. Airnya deras mengalir deras. Banyak ikan pada lompat-lompat guys ya. Ikan sepat, betik, bentok, ikan mujair ya, pada lompat. Dua. Kalinya cantik ya. Sampai akhirnya berubah dari pembukaan dengan keuangan. Oke guys ya, jadi kalian juga bisa berkontribusi guys. Jika di daerah kalian sedang ada normalisasi sungai ya, bisa diinfo, tinggal komen ya di kolom komentar. Nanti kita akan datangi daerah kalian untuk meliput kegiatan normalisasi tersebut guys. Jadi berbagi informasi ya. Baik lagi. Diaduk dulu. Nah, terus lagi, yuk maju, pontonnya maju. Nah. Air masih ngocor terus guys ya di sisi kiri Kalimati Putat yang sedang digali guys. Ya, sawahnya dipacok-pacok lagi guys ya. Itu sawahnya sudah panen ya.
sangat encer sekali guys lumpurnya guys, karena bercampur dengan air ya. Wow, jatuh. Ini setelah dinormalisasi guys ya, bisa dilepasin bibit ikan guys, karena air di sini tuh masih sangat alami ya, belum tercemar oleh limbah. Jadinya jika kita melepaskan bibit ikan itu pasti nanti cepat besar ikannya, tidak mati ya, tidak mudah mati. Nanti pada waktunya kita akan melepas bibit ikan guys ya, jika sungainya sudah dinormalisasi dari hulu sampai hilir. Nah, bagi kalian yang mau berpartisipasi juga boleh guys, kalau yang minat silahkan komen, dan kalian juga bisa komen ya ikan jenis apa yang cocok dilepas di Sungai Kalimati Putat ini guys. Di kanan kiri kalinya masih areal persawahannya. Kita lihat ada warga yang ikut menyaksikan ya normalisasi Kalimati Putat ini guys. Ingin tahu secara langsung ya progresnya seperti apa, karena ini normalisasi Kalimati Putat sangat penting bagi warga di daerah sekitar Cabang Bungin dan juga Sukakarya Kabupaten Bekasi. Nah, lihat lagi. Informasi yang kita terima guys ya, terakhir kali dinormalisasi itu sungainya tahun 1982 ya. Jadi sejak zaman Presiden almarhum Presiden Soeharto guys. Baru tahun ini dilakukan normalisasi kembali sejak Bapak Aing ya KDM menjadi gubernur dan Bapak Ade Kuswara menjadi Bupati Bekasi. Nah, pengerjaan normalisasi Kalimati Putat ini harus perlahan tapi pasti guys. Ya karena digali ulang kalinya ya, dibentuk ulang, harus lurus ya, tidak berkelok-kelok, makanya nggak boleh buru-buru ngerjainnya guys, nggak boleh buru-buru ngeruknya. Jadi harus rapi pengerjaannya guys. Ini di normalisasi Kalimati Putat dikerahkan 2 ekskavator ya. Ekskavator berwarna kuning dan juga berwarna hijau. Nah, yang berwarna kuning ini menggali ulang kali yang hilang berubah menjadi sawah. Sedangkan ekskavator yang berwarna hijau nanti yang akan merapikan tanggul-tanggul hasil pengerukan yang dilakukan oleh ekskavator kuning ini guys. Wah, backlight nggak ya? Mudah-mudahan nggak ya.
karena kita berada di atas ekskavator guys, jadi kita mengikuti pergerakan dari tangan si beko guys, secara otomatis ya. Ini juga permintaan dari kalian ya, para netizen subscriber ya. Katanya bang, liputnya dari atas beko biar lebih wow. Oke, kita turutin ya. Dan si abang bekonya juga mengizinkan, pengawasnya juga mengizinkan, kita langsung naik dari atas beko meliputnya. Nah, kebetulan semuanya baik-baik ya, ramah-ramah. Jadi kita dipersilakan untuk meliput di atas beko sambil mengutamakan keamanan kita sendiri guys ya. Jadi harus safety. Mundur ya, pontonnya mundur karena airnya sudah mengaliri atau memenuhi kali Mati Putat ini ya. Jadi pontonnya itu mudah bergerak maju dan mundur guys. Itulah fungsinya air dari kali yang ada di hulu sana ya, dibiarkan mengalir airnya menuju ke aliran dari kali yang sedang dinormalisasi ini guys, supaya pontonnya lebih mudah bergerak. Ya, mundur lagi ekskavatornya guys ya. Nah, jadi selain keberadaan kali Mati Putat ini guys, nah ternyata ada saluran irigasi ya di arah sana guys ya. Itu kurang lebih lebarnya 50 cm guys. Fungsinya untuk mengairi persawahan warga sebagai pengganti kali Mati Putat ini yang telah lama hilang ya, berubah menjadi persawahan. Air dari irigasinya diambil dari kali Utek dan juga dari kali Cikarang ya. Minimal itu guys ya, butuh waktu 7 hari untuk lumpur-lumpur ini kering ya guys ya. Wah, karena bisa kita lihat guys, keadaan lumpurnya ya, kondisinya sangat encer sekali karena bercampur dengan air ya, air yang mengalir dari kali irigasi yang sengaja dialirkan menuju ke kali yang sedang dinormalisasi ini guys.
kali ini bisa kembali menjadi kehidupan yang baru. Ngantuk guys, ngantuk. Belum ngopi ini kita. Karena selama jadikan perlawanan olahraga juga jauh dari menghasilkan karena lebih Oh, udah kayak air terjun ya guys ya. Oh, udah kayak air terjun Niagara, no. Air ngocor. Cantik ya pemandangannya ya. ini para warga yang tinggal di tanahnya dikalikan jadi dikali sudah tidak ada yang keberatan teman-teman semua jelas menerima segala Kalau kata netizen ya, operatornya kerjanya ngantuk katanya, makanya lambat. Ini kalau buru-buru juga puyeng guys ya. Kita yang cuma sejam di atas beko aja nih guys, puyeng guys. Ikutin tangan si beko kanan kiri ya, puyeng. Apalagi si abang beko yang selama 7 jam itu mengebudikan ekskavator ini guys. Pasti 7 keliling dia guys ya. Waduh, apalagi kalau abang bekonya punya penyakit vertigo guys. Waduh, mantap. Wah, waduh, itu lumpur atau apa ya? Karena ini merupakan area hulunya ya, nantinya pengerukan sampai area ini guys. Di sini ada saluran irigasi persawahan. Dimana sebelumnya kita jelaskan tadi guys ya, ada saluran irigasi selebar 50 meter sebagai pengganti kali mati yang hilang dan berubah menjadi persawahan guys. Kita lihat airnya bening ya. Airnya bening, jernih, mengalir lancar ya. Nah, di sana sudah jalan raya guys ya. Jalan raya Cabang Bungin Sukatani. Wow. Ikannya banyak banget guys, ikannya ya. Seperti ikan sepat atau ikan betik. Karena jernihnya air membuat ikan-ikan betah hidup di air saluran irigasi ini guys. Ya, airnya bening banget guys ya. Tuh, sama tuh. Oh, ikan mulu tuh. Kalau bocah kecil nangkep juga pasti dapat nih saking banyaknya ikan. Sini backlight guys ya, bekonya ada di sana ya, bekonya ya. Nah, ada di sana dikit lagi sampai. Nah, sedangkan ini saluran irigasi juga ya, termasuk kali butek.